Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dafa Runisa. Saya dari Universitas Riau Kepulauan Batam dari jurusan Bimbingan Konseling. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi cara belajar efektif dari rumah, terutama buat kita teman-teman yang lagi merasakan karena lagi masa pandemi. Buat teman-teman yang penasaran, stay tune ya. Cara belajar efektif di rumah. Yang pertama yaitu ada belajar mandiri. Nah, belajar mandiri itu banyak sekali caranya. Yang bisa kita lakuin sih kalau di dalam pandemi ini adalah memperdalam materi dengan searching di Google. Nah, jadi kita tuh jangan manja-manja tuh menunggu materi atau arahan dari guru aja. Jadi pemahaman kita dalam masa pandemi ini juga nggak berkurang kalau dibilang, malah lebih luas karena kita bisa melihat atau men-searching apa aja materi-materi yang mungkin belum diterangkan oleh guru. Nah, yang kedua ada membuat daftar checklist pembelajaran. Nah, kenapa cara ini termasuk cara yang efektif yang bisa kita lakukan? Karena dengan itu kita akan mengingat apa saja materi-materi atau pelajaran-pelajaran yang harus kita ingat. Seperti tugas sekolah, atau ujian, atau misalnya mau UTS. Jadi kita ingat apa saja yang akan kita lakukan setiap mau pembelajaran. Maka dari itu, pembelajaran yang efektif juga akan dapat kita rasakan, karena tidak ada tuh yang namanya pekerjaan atau pembelajaran kita yang menumpuk. Kita langsung selesaikan di hari itu juga, kalau misalnya ada checklist-checklist pembelajaran yang harus kita lakukan. Dengan itu, kita harus menyadari sebagai siswa, kita harus mengingat tugas sekolah. Bisa dengan contoh, kita menempelkan di cermin sebuah kertas mengenai daftar-daftar checklist yang harus kita kerjakan dalam pembelajaran. Mudah kan? Nah, selanjutnya yang ketiga, yaitu mendengar rekaman pelajaran. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau kita tuh sering mendengar rekaman pembelajaran yang mungkin tadi kita pelajari, itu akan semakin membuat kita mengerti akan materi tersebut. Nah, itu juga bisa dilakukan bukan di saat waktu-waktu yang harus pas kita mau belajar. Bisa sambil kita lagi nyuci piring, atau kita lagi bersih-bersih rumah, kita bisa sambil mendengarkan rekaman itu. Sehingga nggak ada tuh yang bilang yang nggak ada waktu, nggak sempat, atau apalah itu alasannya. Karena banyak banget sebetulnya waktu yang mungkin kita buang untuk hal-hal yang nggak penting. Jadi sebaiknya teman-teman gunakan waktu kalian dengan baik, terutama di masa pandemi seperti ini. Kita tidak langsung bertatap muka dengan guru. Jadi sebaiknya kayak misalnya kita lagi menggunakan Webex atau Classroom atau Zoom, sebaiknya kita juga bisa saling merekam atau merekam apa yang guru setiap ajarkan. Jadi itu bisa kita ulang kembali di rumah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu nonton YouTube sebelum tidur. Nah, kawan-kawan harus tahu ya, maksudnya di sini tuh kayak contohnya nonton video motivasi. Nah, banyak tuh kalau misalnya di YouTube kalian buka video-video motivasi yang bisa membuat kita semakin semangat dalam belajar, sehingga keefektifan dalam belajar pun tercapai, terutama di masa pandemi seperti ini yang kita tidak langsung bertatap muka dengan guru. Jadi kita juga harus banyak melakukan reward atau yang membuat kita semakin semangat belajar. Oke, yang terakhir, yang kelima yaitu kerja kelompok. Kenapa kerja kelompok juga membuat kita lebih efektif dalam pembelajaran? Karena kita kalau misalnya lagi sama kawan-kawan, biasanya kita juga menemukan ide-ide baru atau misalnya kita nggak tahu, tetapi kawan kita tahu, itu akan membuat kita lebih memahami materi tersebut yang nggak kita ketahui. Dengan kerja kelompok juga akan memudahkan kita mengetahui apa-apa yang mungkin kita belum tahu sebelumnya. Contohnya di masa pandemi seperti ini, kita bisa menggunakan Zoom, kita bisa menggunakan WA, kita bisa melakukan seperti video call bareng bersama kawan-kawan kita, membahas materi-materi yang mungkin sudah diterangkan guru, tapi kita belum mengerti. Untuk lebih mengerti atau mendalami lagi, kita bisa melakukan kerja kelompok bersama kawan-kawan, sehingga materi tersebut lebih efektif lagi, lebih masuk kerasa ke dalam pikiran kita.
Jadi teman-teman sekalian, perlu kita ketahui walaupun dalam masa pandemi ini kita dipisahkan oleh jarak atau terhalang sama jarak juga, itu nggak harus menyurutkan semangat kita atau keefektifan kita dalam belajar. Nah, di sini tuh pada masa pandemi ini intinya adalah kreatif kita dalam memahami, mengetahui bagaimana cara terbaik atau cara paling efektif untuk belajar kita sendiri. Karena menurut saya setiap orang pasti mempunyai cara paling efektif, cara paling ampuh, yang paling cocok sama diri dia, yang bisa membuat dia lebih efektif dalam pembelajarannya. Terima kasih buat teman-teman yang melihat video ini sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan komen kalau kalian mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada aku. Semoga kita ketemu lagi di lain video. Thank you!